Ada luka yang tidak berdarah, tapi bisa kau dengar detaknya setiap kali nama seseorang disebut di hadapanmu. Dan kau hanya bisa tersenyum, menampung retak itu dalam diam, seperti langit menampung gerimis sebelum hujan benar-benar turun. Beberapa bulan setelah pernikahan Ahmad, luka di hati Nuraidah seolah belum juga kering. Senyuman yang ia layangkan setiap hari, terutama di hadapan murid-murid dan teman sejawat di sekolahannya, seperti topeng tipis. Ia masih bisa tertawa, masih bisa bercanda, bahkan masih setia menghidangkan teh manis hangat untuk Fauzi setiap malam selepas maghrib. Namun, saat malam benar-benar sunyi, setelah semua kesibukan luruh, ada ruang kosong yang tak kunjung pulih. Luka itu tidak lagi Samaria terasa seperti diiris pelan berulang-ulang, dan luka itu tidak datang dari orang asing, bukan dari musuh, bukan pula dari pengkhianatan yang kentara, tapi dari seseorang yang selama ini ia peluk seperti adiknya sendiri. Rani, gadis muda yang baru 2 tahun menjadi guru honorer di SDN 04. Bintuni adalah sosok ceria yang selalu menghidupkan ruang guru. Tawanya ringan, tangannya sering membawa cemilan, dan ceritanya tak pernah habis. Ia kerap menyuapi Nuraidah potongan mangga muda sambil berceloteh panjang. "Nur, kamu tuh kayak kakakku banget. Tahu nggak?" katanya suatu sore di beranda sekolah saat mereka menunggu hujan reda. "Kalau aku punya masalah, pasti kepikiran kamu duluan." Nuraidah hanya tertawa kecil, menepuk tangan Rani. "Kamu tuh memang paling manja, Ron." Hubungan mereka lebih dari sekadar rekan kerja. Nuraidah adalah tempat Rani bersandar tentang tugas sekolah, keluarga, bahkan mimpi-mimpi kecil yang kadang terdengar lucu. Namun, tidak pernah sekalipun Rani menyebut satu nama yang begitu dikenal Nuraidah, Ustadz Fari. Ustadz Fari, ustadz muda itu adalah pengisi kajian rutin di masjid belakang sekolah masjid yang berdampingan dengan asrama tempat tinggal Nuraidah dan Fauzi. Setiap pekan, ia hadir dengan suara tenang. Kalimat-kalimatnya sederhana, tapi mengendap dalam. Ia bukan tipe yang menonjol, namun justru itu yang membuatnya mudah disukai. Beberapa bulan lalu sebelum Ahmad menikah, ia pernah menyampaikan niat kepada ayah Nuraidah ingin mengenalnya lebih dekat secara syar'i. Namun, waktu tidak berpihak. Ada keraguan, ada pertimbangan, dan ada hati yang belum siap melepas tanggung jawab. Taruh itu pun urung, seolah takdir pelen-pelen menggeser arah cerita. Nuraidah menyimpan perasaan itu dalam-dalam. Ia tidak menyesal, namun sesekali pertanyaan itu tetap datang. Apakah aku terlalu lambat merespons takdir? Atau memang aku bukan bagian dari takdir itu? Suatu pagi, saat kabut masih menggantung di langit Bintuni, Rani masuk ke ruang guru dengan langkah ringan. Tangannya memeluk map kecil, wajahnya menyimpan sesuatu. "Nur," bisiknya pelan, "aku mau cerita, tapi janji ya, jangan kaget." Nuraidah menoleh, tersenyum tipis. "Kamu mau pindah sekolah atau mau nikah?" Rani tertawa kecil, pipi merona. "Ya Allah, kok bisa nebak sih? Mau nikah beneran?" "Mau nikah beneran." Rani mengangguk cepat. "Iya, aku dilamar minggu depan." Senyum Nuraidah tetap terjaga. "Sama siapa?" Rani menggigit bibir, menunduk. "Sama Ustadz Fari." Hening. Detik jam di dinding terdengar lebih keras dari biasanya, seolah ruang itu menyempit dan waktu berhenti di satu titik. Nuraidah tidak langsung menjawab. Tangannya sempat kaku di atas meja. Namun beberapa detik kemudian, ia menarik napas pelan, lalu tersenyum. "Masya Allah, Alhamdulillah, aku doakan ya, semoga lancar semuanya." Kata-kata itu keluar rapi, lembut, padahal sesuatu di dalam dadanya baru saja runtuh. Rani memeluknya erat. "Kamu yang pertama tahu, aku pengen kamu jadi saksi aku nanti." Hari itu, Nuraidah pulang lebih cepat. Bukan karena sakit, ia hanya ingin sendiri. Sesampainya di kamar kecilnya,
Ia langsung berwudu, lalu bersujud lama. Tidak ada tangis yang meledak, hanya napas yang tertahan. Ya Allah, ya Allah, kenapa bukan aku? Lirih hampir tak terdengar, namun di dalam hatinya kalimat itu menjelma badai. Ustadz Fahri bukan sekadar rasa suka, ia adalah gambaran harapan tentang ketenangan, tentang rumah tangga yang taat, tentang masa depan yang pernah ia bayangkan diam-diam. Dan Rani adalah gadis yang selama ini ia jaga, yang pernah ia belikan jilbab, yang ia pinjamkan gamis, yang ia bela tanpa ragu. Kini akan menjadi istri dari seseorang yang pernah ia simpan dalam hatinya. Malam itu, selepas mengawasi anak-anak asrama belajar, Nuraida duduk di teras masjid. Fauzi datang membawa 2 gelas teh. Kenapa wajah Kak Uci kelihatan sendu malam ini? Nuraida tersenyum tipis. Kamu tahu perasaan pas hujan turun, tapi kamu baru saja jemur pakaian. Rugi dan pasrah. Lebih ke apa? Kecewa sama diri sendiri karena terlalu yakin matahari akan tetap ada. Fauzi diam sejenak. Ustadz, Ariwaye. Nuraida menoleh cepat. Kamu tahu, dia sempat bicara ke Abi soal Rani. Nuraida terdiam. Jadi semua orang tahu kecuali dirinya, atau mungkin ia yang terlalu lama menutup mata. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun ada yang berubah. Nuraida tetap mengajar, tetap tersenyum, tetap menjalani rutinitasnya. Namun hatinya memberi jarak. Ia pulang lebih cepat, menghindari percakapan panjang. Bukan karena marah, tapi karena ia sedang belajar bernapas. Suatu hari, Rani datang dengan wajah cemas. Kamu marah ya? Enggak, tapi kamu jauh. Nuraida menatapnya lembut. Aku cuma sedang belajar merelakan, Ron. Rani menggenggam tangannya erat. Aku nggak tahu kamu punya perasaan itu. Nuraida tersenyum kecil. Karena aku memang tidak pernah menunjukkannya. Maaf, aku yang harus minta maaf karena hatiku belum cukup luas untuk bahagia sepenuhnya buatmu. 2 air mata jatuh di antara mereka. 1 untuk cinta yang tak sampai, 1 untuk persahabatan yang hampir retak. Namun justru disitulah sesuatu mulai sembuh. Malam itu, di atas sajadah, Nuraida kembali bersujud lama. Ia membaca, Innama shukubatsu Shidaburyue Huzni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan untuk pertama kalinya, tangis itu terasa berbeda. Bukan sekadar kecewa, tapi kesadaran bahwa hati ini masih belajar, bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki. Ya Allah, jika memang bukan dia takdirku, bahagiakan dia dan bahagiakan aku dengan seseorang yang mencintaimu lebih dari segalanya, termasuk mencintaiku. Hari pernikahan itu pun tiba. Langit bintuni cerah. Nuraida datang dengan tenang. Ia memeluk Rani lama di pelaminan. Selamat Ron. Selamat Ron. Maaf Nur, tidak perlu maaf. Kamu berhak bahagia. Saat matanya bertemu dengan Ustadz Fahri, hanya ada satu hal yang tersisa. Penerimaan. Penerimaan. Di perjalanan pulang, langkah hatinya terasa lebih ringan. Luka itu belum hilang, tapi sudah tidak lagi melukai dengan cara yang sama. Tidak semua cinta harus singgah di pelaminan. Sebagian cukup menjadi jalan menuju keikhlasan. Penutup bab 4 dipertahankan dengan sentuhan halus. Kadang, yang kita sangka takdir, ternyata hanya latihan sabar. Yang kita kira jodoh, ternyata hanya tamu undangan. Dan yang kita peluk dalam doa, justru dipeluk orang lain di pelaminan. Tapi jangan terlalu lama bersedih. Hidup ini seperti sandal jepit di masjid waktu Jumatan. Kalau hilang satu, belum tentu itu jodohmu. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sepasang yang lebih pas, lebih nyaman, dan tidak melukai langkahmu. Belajarlah dari Nuraida. Saat hati terluka, jangan cari pelampiasan,
carilah tempat wudhu, karena yang kuat bukan yang lebih dulu menikah, tapi yang lebih dulu ikhlas. Tenang saja, jika dia bukan jodohmu, nanti juga akan ada yang datang. Paling tidak, bakal diembat sama orang lain lagi WKWK. Arung Wahyu, puas aku ngerjain adik Nuraida di novel ini. Sampai ketemu lagi di lanjutan Nuraidah bab 5.